sehingga kita dibukakan Tuhan. Oh, ini yang masih saya lakukan Tuhan. Oh, ini yang masih mencederai kekudusan saya. Oh, ini yang selama ini saya tidak sadari Tuhan. Ternyata ini masalah buat saya. Ini masalah sehingga saya punya hidup 2019 masih terbawa-bawa di 2020 ini. Nah, pasal 3. Efesus pasal 3 ayat Paulus telah telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Iya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, terus? Seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Ya, seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat, terus? Apabila kamu membacanya, Nah, saudara sekalian, apabila kita membacanya, terus? kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Haleluya. Tentang rahasia, tentang pengertianku akan rahasia Kristus. Sebab berbicara tentang pengenalan, Paulus ini dulu pernah mengenal Yesus. Ya. Bukan berarti Paulus tidak mengenal Yesus, dia pernah mengenal Yesus. Dia sudah lama mendengar berita tentang Yesus itu, dia sudah tahu. Tetapi pengenalannya itu, saudara sekalian, cuma nyantol di otak. Ya, cuma sampai di dalam pengetahuannya, sehingga ketika logikanya main, saudara sekalian, muncul pemahaman-pemahaman yang dangkal, sehingga sudah dia selidiki tentang Yesus ini. Oh, Yesus ini besar di Nazaret. Oh, siapa bapak mamanya, Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf dan Maria? Diselidiki. Oh, anak tukang kayu. Dari mana orang ini? Oh, orang dari Bethlehem. Dia selidiki. Wah, berarti Yesus ini Yesus anak tukang kayu. Itu pengalaman Paulus. Dia mengenal Yesus. Nah, tetapi ketika kasih dalam Tuhan, tapi rahasia itu dibukakan di dalam pribadinya, di dalam pemahamannya tentang siapa itu Yesus. Wow, darah sekali. Dia berubah 180 derajat. Amin. Saudara, sehingga dia berkata, dulu aku menilai Yesus itu sebatas itu, tetapi sekarang tidak lagi. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya kasih dalam Tuhan, ya, banyak hal dan kita harus menyadari diri di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, saya katakan lewat proses kekristenan kita, usia kekristenan kita, banyak hal kita diproses sampai pada satu titik kita berjumpa dengan Tuhan, sampai satu titik kita bisa mengenal bahwa ternyata Yesus itu, mengiring Yesus itu bukannya sekedar label agama, tidak. Ya, kasih dalam Tuhan tidak hanya sebatas label agama, tetapi di dalam Yesus itu, kasih dalam Tuhan, ada kandungan keselamatan. Amin. Yang di luar Yesus tidak bisa kita dapatkan, hanya di dalam Yesus. Kita tadi Paulus katakan begini, yang aku tuliskan dengan singkat di atas. Pasal 1, Efesus pasal 1, sedikit ya. Ayat yang ke-15. Efesus pasal 1 ayat ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, Judulnya dikatakan apa? doa pengertian tentang kemuliaan. Nah, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kenapa? Di situ disinggung tentang kemuliaan Kristus, karena selama ini mereka mengenal Kristus itu dalam tubuh fana, dalam tubuh daging. Tetapi sesungguhnya Paulus katakan Yesus itu memang jadi manusia daging, tetapi sesungguhnya dia adalah manusia yang mulia. Amin. Makanya Paulus katakan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini target kita, kekristenan kita ini sudah. Ya, untuk kita menyandang pakaian kemuliaan yang sudah hilang oleh karena dosa. Sebab dalam Roma 3:23 katakan bahwa oleh karena dosa semua manusia kehilangan kemuliaan. Nah, sekarang rencana Tuhan untuk mengembalikan pakaian ini, untuk mengenakan kembali pakaian kemuliaan yang sudah hilang itu bagi saya dan saudara.
kasih dalam Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita melihat ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan itu, ya, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, Paulus mendengar ada berita kabar dan jemaat di Efesus bahwa Paulus, jemaat di Efesus luar biasa imannya. Di jemaat di Efesus luar biasa, mereka sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan luar biasa. Nah, Paulus mendengar itu, kasih dalam Tuhan dan katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur tentang berita tentang imanmu, tentang kasihmu terhadap orang kudus. Ayat 16. aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Artinya bahwa ada suatu dorongan ucapan syukur, dorongan semangat gairah dari Paulus ketika dia mendengar bahwa hasil perintisan, hasil penginjilan di jemaat Efesus luar biasa. Ya, luar biasa. Lanjut. Karena aku selalu mengingat kamu dalam doaku Ia mengingat kamu dalam doaku. 17. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Ia, yaitu Bapa yang mulia itu, ia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat ia. dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Tetapi satu hal yang Paulus katakan bahwa tidak cukup hanya dalam konteks iman. Ya. Tidak hanya cukup hanya dalam konteks itu, tetapi mari kita tingkatkan. Maka dia katakan, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Paulus menyadari bahwa tidak ada jasa seorang pendeta untuk membuat engkau berhasil dalam rohanimu, tetapi satu perkara, ketika hubunganmu dengan Tuhan dibangun terus, maka engkau akan sampai kepada titik kesempurnaan itu. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan begini, aku meminta kepada Allah kita Tuhan Yesus Kristus supaya Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Saudara sekalian, kebijaksanaan, tetapi tidak hanya cukup di sana, saudara sekalian. Berbicara tentang roh hikmat itu berbicara tentang pengetahuan, tetapi dibutuhkan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu berarti penyingkapan tentang suatu rahasia. Nah, dan kita butuh itu, saudara. Haleluya. Di dalam setiap pengeringan kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita, Paulus katakan dalam jemaat di Korintus, bahwa kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup, wow, mengerikan, saudara. Sudah lama mendengar Injil, sudah lama menjadi orang percaya, tetapi tidak ada pewahyuan. Ya, coba itu pasal yang ke-4 itu, Pak. 2 Korintus 4. Nah, kenapa di sini kita melihat 2 Korintus 4 ayat yang ketiga? Ayat 2 Korintus 4 ayat yang ketiga, jika 2 Korintus 4 ayat Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, nah, masih tertutup artinya tidak ada pewahyuan. Haleluya. Tidak ada pengungkapan, tidak ada pembukaan. Kasih dalam Tuhan, saudaraku sekalian, wahyu. Ya, di dalam konteks di sini pewahyuan tidak harus kita menambah kitab wahyu, bukan. Saudaraku sekalian, dia kitab wahyu sudah ada, bukan berarti saya mendapat pewahyuan atas kita menambah kitab wahyu. Wah, itu salah, saudara. Ya, artinya pewahyuan di sini artinya pengungkapan rahasia firman yang sudah ada. Haleluya. Sehingga Paulus katakan, jika Injil yang kami beritakan tidak tertutup, amin. Sebab kalau masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang maka akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Nah, satu perkara, saudara sekalian, bahwa kalau Injil ini tidak ada roh hikmat dan pewahyuan, ya, sebab kita berbicara rahasia tadi dalam Efesus pasal yang ketiga berbicara tentang rahasia. Nah, artinya kalau berbicara tentang rahasia dibutuhkan suatu pembukaan, amin. Pembukaan
dimensi yang masih tertutup. Nah, sekarang kita akan, saudara sekalian, lewat pertolongan Tuhan, kita akan tahu, sehingga pengungkapan rahasia pewahyuan ini kita mengerti kasih dalam Tuhan. Nah, akan terngiang di telinga kita, di pikiran kita. Wow, saudara, ternyata ini selama ini saya. Ya, seperti saya ambil contoh dulu, saudara sekalian, ada satu keluarga di acara televisi. Ya, saudara sekalian, anak ini diangkat sejak kecil. Kalau diangkat oleh seorang bapak dengan ibu, diangkat dari kecil mungkin tidak punya anak, ya, diangkat, diasuh sampai remaja, sampai sudah bukan remaja lagi, sampai SMA, ya. Tetapi selama itu orang tuanya tutupi siapa dia sebenarnya, ya, ditutupi. Jangan sampai kamu tahu siapa kamu, bahwa kamu ini diangkat dari panti asuhan. Tidak pernah dia tahu. Nah, jadi dalam sekalian, sehingga anak ini setelah dia senang, dia bergaul dan luar biasa pergaulannya, sehingga kasih dalam Tuhan dia mencoba untuk bergaya luar, bergaya dengan yang lain, sehingga dia sudah mulai melawan, dia tidak mau lagi dengar-dengaran, mulai bergaul kiri kanan. Kasih dalam Tuhan, dia bandingkan, dia bilang, apa yang Tuhan tidak mampu berikan saya. Padahal selama ini apa yang dia minta diberikan, dia diberikan. Tetapi setelah dia ini, saudara sekalian, dia setelah dia mungkin pergaulan semakin bebas, sudah SMA, dia bandingkan dengan keluarga, teman-teman yang lain. Wah, dia juga menuntut. Kasih dalam Tuhan harus berpakaian ini, harus semuanya. Pokoknya fasilitas harus dia dipenuhi semua. Sehingga suatu saat, saudara sekalian, dia berhaji, ada mungkin yang dia tuntut, dia tidak, istilahnya, dia mungkin orang bapak mama ini tidak mampu untuk memenuhi itu, sehingga terjadi perdebatan. Ya, saudara sekalian, terjadi perdebatan sampai dia melawan, sampai pada titik memang sudah beruncing sekali. Ya, saudara sekalian, dia bilang, saya anak tunggal baru, saya begini tidak diperhatikan. Itulah namanya orang yang ini. Ya, sampai dia melawan. Nah, disitulah mulai disitu bapak mamanya kasih tahu dia, ada suatu rahasia yang kamu tidak tahu. Ya, selama ini apa yang kurang di dalam diri kamu? Semua kami berusaha penuhi, tapi kalau yang satu ini kami belum mampu penuhi. Tapi kamu paksakan sampai dia, saudara, dia siram dengan air itu. Bapak mamanya kalau tidak salah, ya. Karena melawan, ditegur tidak mau dengar, ya, dia siram dengan air, tapi air dingin, ya. Akhirnya suatu saat dipanggil dia, supaya kamu tahu, kamu bukan anak kandung kami. Kamu kami angkat dari panti asuhan. Tapi selama kamu di sini, kami anggap kamu anak kandung kami. Kami sudah berusaha memenuhi semuanya. Setelah dia tahu tabir itu, nah, rahasia yang selama ini dia tidak tahu. Dari setelah dia tahu itu, dia berubah 180 derajat. Setelah dia tahu siapa dia, setelah dia tahu jati dirinya, bahwa saya ini sebenarnya orang yang tidak tahu bersyukur. Aku ini sudah diangkat dari panti asuhan dan diasuh oleh seorang yang luar biasa mengasihi saya. Ya. Dan setelah dia tahu anak ini menangis, seorang perempuan gadis, dia menangis, baru dia berdiri, ambil air di mangkok, baru dia basuh kedua kaki orang tua itu, baru dia minum airnya. Dia cuci muka dengan sambil artinya dia minta ampun. Kenapa? Ketika tabir rahasia itu dia tahu. Saya mau katakan saudara, ketika tabir rahasia panggilan Tuhan kita tahu siapa kita tidak akan main-main mengirim Tuhan. Haleluya. Ketika kita tahu siapa kita dari lumpur dosa, kita ini manusia yang sudah menuju ke neraka. Haleluya. Kita ini sebenarnya dalam Petrus, dalam surat Petrus, kita bagikan puntung yang ditarik dari api. Sudah terbakar habis,
tinggal untungnya. Tapi Tuhan masih tarik itu. Dan ketika kita kasih dalam Tuhan, menyadari rahasia tabir panggilan bukan orang Yahudi, saya dan saudara kita tahu, sahabat saya, kita tidak akan main-main dengan dosa lagi. Haleluya. Kita akan sungguh-sungguh. Ya. Makanya banyak orang kasih dalam Tuhan, mengering Tuhan, lepas kendali. Ya, lepas kendali artinya kasih dalam Tuhan seolah-olah dia mengklaim